Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Untuk menemani pagi Anda, Ragam Indonesia kembali menyajikan informasi yang menarik tentang kekayaan alam, kuliner, dan budaya Indonesia. Mulai dari hewan kecil yang bermanfaat, kreasi olahan kerupuk, hingga aneka olahan ikan yang menggugah selera. Nah, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hewan kecil bermanfaat yang pertama adalah kumbang tenebrio. Kumbang tenebrio dijuluki semut Jepang. Meskipun dari segi fisik sangat jauh berbeda dengan semut pada umumnya. Kumbang tenebrio banyak dibudidayakan masyarakat Indonesia karena manfaatnya. Hewan kecil ini diyakini dapat dijadikan obat untuk penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Untuk memulai budidaya kumbang tenebrio ternyata tidaklah sulit. Hal pertama dan yang paling penting adalah kita memiliki bibit indukan untuk awal perkembangbiakan. Kumbang tenebrio memerlukan tempat kering dan suhu ruangan yang kering dan lembab. Beri lembaran kapas untuk alas dan sarang, lalu masukkan kira-kira 50 ekor indukan. Jangan lupa sahabat, beri makan untuk si kumbang, yaitu ragi tape. Beri potongan ragi tape cukup banyak untuk cadangan makanan mereka. Sama seperti undur-undur, kumbang tenebrio juga mengalami metamorfosis. Setelah kawin, kumbang akan bertelur pada kapas. Setelah menetas, larva kumbang yang mirip dengan ulat Hongkong akan keluar. Dalam waktu 1 bulan, ragi tape akan membentuk rongga kecil pada kapas yang dijadikan sarang oleh kumbang tenebrio. Tak jarang, mereka juga menjadikan sarang sebagai tempat bersembunyi. Jika jumlah kumbang tenebrio mulai banyak, tidak ada salahnya untuk dijual ya sahabat. Hewan kecil dengan segudang manfaat ini per ekor dihargai Rp1.000. Untuk pengiriman kumbang tenebrio atau semut Jepang, siapkan dahulu tempat kering yang telah dilubangi tutup atasnya. Jangan lupa beri kapas dan ragi untuk cadangan makanannya. Pastikan wadah sudah tertutup rapat dan aman agar tidak tumpah saat proses pengiriman. Jadi, tertarik untuk mencoba membudidayakannya di rumah? Nah sahabat, Anda pernah mendengar Ratu Anai-Anai? Nah, Ratu Anai-Anai merupakan sebutan untuk ratu rayap atau laron. Rayap sendiri memiliki banyak jenis, namun yang memiliki banyak manfaat hanya yang bersarang di tanah. Dalam koloni sarang rayap terdapat hanya satu ratu, sehingga tidak heran jika sulit untuk mencarinya. Perlu usaha menggali dan memotong gundukan tanah yang menjadi sarang rayap. Ratu Anai-Anai memiliki fisik seperti ulat yang berwarna kuning kecoklatan. Hewan ini berada di inti sarang dan jarang berpindah-pindah. Nah sahabat, Ratu Anai-Anai dapat hidup hingga 20 tahun dan hanya bertelur di inti sarang. Dalam sehari, sang ratu dapat menghasilkan hingga 30.000 butir telur. Nah kemudian, rayap pekerja bertugas membersihkan dan memelihara telur yang dihasilkan oleh ratu. Rayap pekerja juga bertugas memberi makanan kepada sang ratu selama hidup di inti sarang. Jadi hanya rayap ini yang dapat mengkonsumsi kayu selama ini. Meskipun belum ada penelitian khusus mengenai khasiat Ratu Anai-Anai, tetapi kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi dipercaya menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Namun bagi Anda yang memiliki alergi terhadap protein tinggi, sebaiknya tidak mencobanya ya. Bagaimana sahabat, berani untuk mencobanya? Hewan kecil kali ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda sahabat. Ini dia lebah kelulut atau kelulut sahaja. Lebah kelulut merupakan serangga diurnal atau yang sibuk mencari makanan di siang hari. Mereka mencari nektar dan serbuk polen dari bunga kecil hingga yang berukuran besar. Mereka mencari nektar dan serbuk polen dari bunga kecil hingga yang berukuran besar. Lebah kelulut mempunyai postur kecil dan tidak memiliki sengat. Madu yang dihasilkan juga lebih sedikit namun memiliki khasiat yang lebih besar jika dibandingkan dengan madu lebah lainnya. Madu lebah kelulut mengandung vitamin, karbohidrat, protein, asam amino, fruktosa, dan glukosa. Sangat baik dikonsumsi setiap hari untuk daya tahan tubuh. Madu lebah kelulut dapat dipanen 2 hingga 3 kali dalam setahun. Untuk harga satu botol kecil madu berkisar Rp50.000 hingga Rp75.000 di tingkat pembudidaya.
Nah sahabat, saat ini tidak hanya madu lebah kelulut saja yang dimanfaatkan. Ternyata sarang yang ada di dalam pohon juga dapat dimanfaatkan. Sarang lebah kelulut terbuat dari getah dan daun muda, bercampur dengan air liur lebah yang sering disebut propolis. Selain digunakan untuk melapisi sarang, propolis juga berfungsi untuk melindungi larva lebah dari serangan bakteri dan jamur. Cara budidaya lebah kelulut pun cukup mudah, hanya dengan mengambil sarang asli lebah dan dimasukkan ke dalam kotak kayu yang telah disiapkan. Kemudian letakkan kotak kayu ke posisi sarang semula agar lebah kelulut tidak tersesat mencari sarangnya. Setelah sore hari, lebah kelulut pekerja akan kembali ke sarangnya. Nah langkah terakhir, ambil kotak kayu yang telah berisi sarang dan kelulut pun siap untuk dibudidayakan. Sungguh hebat bukan serangga yang satu ini? Meskipun ukuran tubuhnya kecil, namun manfaatnya besar bagi kesehatan manusia. Selanjutnya ada sarang semut. Memiliki nama latin Myrmecodia pendas. Sarang semut merupakan tumbuhan epifit yang hidup dan menempel di pohon inang. Tumbuhan ini banyak terdapat di hutan Kalimantan dan Papua. Batang sarang semut berwarna coklat keabu-abuan dan menggelembung menyerupai umbi. Diameternya mencapai 30 cm jika sudah dewasa. Keunikan tumbuhan ini adalah interaksi semut yang bersarang pada umbinya. Bagian dalam batang sarang semut berbentuk rongga bersekat seperti labirin yang biasa dijadikan sarang bagi koloni semut. Nah, kandungan gula yang khas membuat semut tertarik hidup di dalamnya. Nah, selain itu, sarang semut juga memiliki suhu panas dan lembab yang disukai semut. Sedangkan kotoran semut yang dihasilkan menjadi nutrisi bagi tumbuhan ini. Dalam waktu yang cukup lama akan terjadi reaksi kimia antara kotoran semut dan tumbuhan. Reaksi ini membuat sarang semut mengandung zat bernama flavonoid dan tanin. Zat inilah yang menjadikan sarang semut berkhasiat besar sahabat, mulai dari menjaga kekebalan tubuh hingga menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit kanker, jantung, dan juga stroke. Tidak heran sarang semut banyak dicari orang untuk pengobatan herbal. Caranya pun sangat mudah, hanya dengan meminum air rebusan sarang semut. Namun saat ini juga sudah banyak obat dari sarang semut yang berbentuk kapsul, lebih praktis dan tentunya tidak mengurangi kandungan gizi yang ada di dalam sarang semut. Usai melihat hewan-hewan kecil dengan segala manfaatnya bagi manusia, masih ada nih informasi yang tak kalah menarik lainnya. Nah sahabat, pasti tidak asing lagi kan dengan makanan yang satu ini, kerupuk. Ya, kerupuk memang telah melekat dengan masyarakat Indonesia, baik sebagai cemilan ataupun menjadi lauk pendamping saat makan. Nah kali ini kami akan mengajak sahabat untuk melihat aneka kreasi olahan kerupuk yang jarang Anda temui. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sahabat, siapa yang tak kenal dengan sayur kaya vitamin yang satu ini? Ya, wortel menjadi bahan wajib hampir di setiap masakan. Namun, bagaimana dengan Anda yang tidak begitu suka mengkonsumsi wortel? Nah, kreasi olahan yang satu ini bisa menjadi alternatifnya, kerupuk wortel. Yuk, kita simak proses pembuatannya. Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Terdiri dari wortel, tepung tapioka, tepung kanji, udang yang telah dihaluskan, dan air matang. Langkah pertama, kupas kulit wortel yang telah dicuci bersih. Parut wortel yang telah dikupas, kemudian hasil parutan dimasukkan ke dalam wajan. Campur dengan air matang sekitar 500 cc dan tepung tapioka sedikit demi sedikit secara bersamaan. Aduk terus agar tercampur merata dan adonan tidak menggumpal. Selanjutnya, masukkan udang yang telah dihaluskan ke dalam adonan sambil terus diaduk. Masukkan garam 1,5 sendok makan dan gula sesuai keinginan. Setelah semua bahan tercampur dengan adonan, masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Agar adonan tidak menempel di wajan, masak sekitar 15 menit hingga adonan mendidih dan mengental. Langkah selanjutnya, adonan wortel yang telah masak dan mengental dipindahkan ke wadah lain. Kemudian adonan siap dicampur dengan tepung kanji. Aduk terus hingga adonan menjadi kalis dan tidak lembek. Setelah itu bagi adonan menjadi dua. Adonan pertama dibentuk lonjong menyerupai lontong. Adonan sisanya diberi pewarna makanan berwarna merah dan aduk hingga warna merata. Kemudian adonan berbentuk lonjong tadi dilapisi dengan adonan yang telah diberi warna merah. Selanjutnya, rebus adonan hingga matang sekitar 10 menit. Lalu potong tipis-tipis adonan yang telah matang. Nah, terlihat bagaimana gradasi warna kedua adonan tadi sangat mirip dengan wortel bukan?
Proses selanjutnya adalah menjemur potongan adonan wortel hingga kering dan mengeras. Nah, setelah kering, kerupuk wortel pun siap untuk digoreng. Selain rasanya yang nikmat untuk camilan maupun untuk lauk makan, pastinya kerupuk wortel juga bergizi tinggi. Sangat pas disajikan untuk keluarga di rumah. Selamat mencoba ya sahabat! Sahabat, lidah buaya merupakan salah satu tanaman yang terkenal akan manfaatnya bagi kesehatan dan perawatan tubuh. Saat ini di Indonesia mulai banyak dijumpai kreasi olahan yang menggunakan lidah buaya sebagai bahannya. Tidak terkecuali di Pontianak, Kalimantan Barat yang terkenal dengan tanaman lidah buayanya. Di sini lidah buaya telah diolah menjadi berbagai macam makanan. Salah satunya adalah kerupuk. Proses pembuatan kerupuk lidah buaya cukup mudah sahabat. Pertama, kupas kulit lidah buaya menggunakan pisau, karena yang kita manfaatkan hanya dagingnya saja. Selanjutnya masuk proses membersihkan lendir pada daging lidah buaya. Biasanya daging lidah buaya dicuci hingga 4 kali agar lendirnya benar-benar bersih. Hal ini dilakukan karena lendir pada daging lidah buaya yang tertinggal akan menimbulkan rasa pahit. Langkah selanjutnya rebus daging lidah buaya yang telah bersih hingga air mendidih. Kemudian haluskan daging lidah buaya menggunakan blender. Masukkan lidah buaya yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Campur dengan bumbu yang telah disiapkan seperti garam, bawang putih, telur, dan tepung tapioka. Masak dengan api kecil sampai terus diaduk. Setelah mendidih, matikan api dan dinginkan sejenak. Selanjutnya, adonan dicampur dengan tepung kanji dan diaduk agar tercampur merata. Adonan lidah buaya yang telah kalis kemudian dikukus selama 10 menit. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam lemari es agar sedikit mengeras. Nah, setelah itu iris tipis adonan dan bentuk seperti lidah buaya dengan bantuan gunting. Proses pembentukan adonan kerupuk telah selesai. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam oven. Selain menggunakan mesin oven, Anda juga bisa melakukan proses penjemuran sebagai cara alternatif. Nah, kerupuk lidah buaya siap untuk digoreng. Lidah buaya mengandung lignin dan saponin yang baik bagi pencernaan kita. Meskipun telah melalui proses masak, kukus, dan penggorengan, zat tersebut tidak akan hilang. Hal ini dikarenakan peran dari tepung tapioka yang melindungi lignin dan saponin dari panas. Nah, rasanya yang nikmat dan baik bagi pencernaan memang menjadi andalan dari olahan kerupuk lidah buaya. Selamat mencoba ya! Sahabat, masih ada kreasi olahan kerupuk lain yang tak kalah nikmat. Kerupuk kentang udang. Meskipun sudah banyak dijumpai, namun tidak kalah lezat dibandingkan kreasi olahan kerupuk lainnya. Pembuatan kerupuk kentang udang pun cukup mudah. Pertama, kupas kulit kentang dan cuci hingga bersih. Selanjutnya, iris kentang tipis-tipis agar nantinya kerupuk kentang memiliki tekstur yang renyah. Kemudian, irisan kentang direbus selama 15 menit agar air mendidih dan mengeluarkan buih. Angkat irisan kentang dan siap dimasukkan dalam air garam. Nah, setelah itu kerupuk kentang siap dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Selagi menunggu proses penjemuran, kita buat bumbunya dulu ya. Terdiri dari bawang putih yang telah dihaluskan, bubuk perasa pedas, gula, dan adonan tepung. Tidak lupa pastinya udang sebagai bahan utama. Langkah selanjutnya campur semua adonan tepung dengan udang yang telah dihaluskan, serta bahan-bahan lainnya. Masukkan gula dan bubuk perasa pedas yang telah dicampur dengan air. Aduk terus hingga merata dan tambahkan bumbu merah kerupuk. Setelah itu campur bumbu dengan kerupuk kentang dan aduk hingga merata ke seluruh bagian. Nah, masuk lagi ke proses penjemuran. Penjemuran yang kedua ini bertujuan agar bumbu kerupuk kering dan meresap sempurna. Kerupuk kentang udang siap digoreng. Panaskan minyak terlebih dahulu ya, agar kerupuk cepat mengembang. Nikmat sekali kerupuk kentang udangnya. Rasa pedas, manis, dan gurih bercampur menjadi satu.
Sahabat, berbicara tentang kuliner di Indonesia memang tidak ada habisnya. Terlebih kuliner atau olahan yang berbahan dasar ikan, baik ikan tawar maupun ikan laut. Nah, kali ini ada beberapa informasi tentang olahan ikan yang pastinya akan menggugah selera Anda. Penasaran? Ada olahan ikan apa saja? Berikut informasinya. Sahabat, olahan ikan penggugah selera yang pertama adalah rolade kakap. Rolade merupakan menu asli Eropa yang lezat dan sering disajikan dalam acara pesta. Umumnya menggunakan daging sapi maupun daging ayam untuk membuat rolade. Tapi bagaimana jika rolade terbuat dari daging ikan kakap ya? Menarik ya. Yuk kita ikuti proses pembuatannya. Bahan utamanya pastilah file daging ikan kakap. Ikan kakap dipilih karena tekstur daging yang padat. Selain itu, protein daging ikan kakap sangat tinggi, namun rendah lemak dan karbohidrat. Protein dalam daging ikan juga lebih mudah dicerna oleh tubuh jika dibandingkan dengan protein hewan ternak lainnya. Langkah pertama, buat adonan dari daging ikan kakap yang telah dihaluskan. Campur dengan tepung, telur, dan bahan-bahan lainnya. Siapkan telur ayam, tepung tapioka, dan minyak wijen untuk membuat kulit pembungkus rolade. Gunakan bagian bawah wajan yang rata untuk membuatnya. Jika sudah matang dan kering, kulit rolade akan mudah dilepaskan dan tidak lengket. Langkah selanjutnya, ratakan adonan ikan kakap di atas kulit rolade. Lalu gulung rapat-rapat sampai berbentuk bulat panjang. Kemudian bungkus rolade dengan menggunakan aluminium foil. Pastikan rapi dan rekatkan menggunakan karet gelang. Kukus rolade menggunakan oven selama 15 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah rolade matang, potong-potong dahulu sebelum dikemas. Bagaimana, tertarik untuk membuatnya di rumah sahabat? Nah sahabat, pasti sudah banyak yang mengenal ikan bandeng ya. Ikan bandeng merupakan ikan pangan terpopuler di kawasan Asia Tenggara. Selain mempunyai daging yang nikmat, ikan bandeng juga memiliki khasiat yang besar. Salah satunya untuk mencegah penyakit jantung koroner. Hal ini berkat kandungan minyak omega 3 ikan bandeng yang bersifat menurunkan kolesterol dalam darah. Nah, di Kepulauan Seribu terdapat kreasi olahan bandeng, yaitu bandeng isi green tea. Menarik bukan? Yuk kita intip cara pembuatannya. Siapkan ikan bandeng yang telah berusia 6 bulan. Ukuran serat badannya sudah cukup besar dan padat untuk diolah menjadi bandeng isi. Langkah selanjutnya, keluarkan tulang, duri, usus, serta insangnya. Kemudian keruk seluruh daging ikan bandeng menggunakan sendok. Haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, lada, garam, gula, jahe, lengkuas, cabai, dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya, tumis bumbu hingga harum dan matang. Jangan lupa tambahkan daun salam agar aromanya lebih menggugah selera. Nah, bumbu sudah matang. Saatnya dicampur dengan daging ikan bandeng. Masukkan 5 butir telur ayam dan terus aduk hingga merata. Kemudian berikan bubuk perasa green tea pada adonan daging ikan bandeng. Masukkan adonan daging ikan bandeng green tea ke dalam kulit ikan bandeng. Dan ikan bandeng isi green tea pun siap untuk dikukus selama 1 jam hingga matang. Green tea sangat baik untuk kesehatan Anda, termasuk mencegah penyakit jantung dan menurunkan tekanan darah. Ya, bandeng isi green tea siap untuk disantap. Sangat nikmat untuk dikonsumsi sebagai lauk makan. Perpaduan manfaat ikan bandeng dengan green tea menjadikan olahan ikan yang menggugah selera ini juga memiliki kandungan gizi tinggi. Bagaimana sahabat? Sangat menggugah selera Anda bukan? Nah sahabat, pernahkah Anda mendengar olahan ikan penggugah selera yang satu ini? Kalaan merupakan ikan asap khas Pacitan yang dahulu menggunakan ikan hiu. Namun karena terancam punah, saat ini olahan kalaan menggunakan ikan mahi-mahi sebagai bahan bakunya. Ikan mahi-mahi cocok dijadikan kalaan karena mempunyai daging yang tebal namun lembut. Untuk membuat kalaan, ikan dipotong kecil-kecil dan dicuci hingga bersih. Setelah itu, tusuk daging ikan menggunakan lidi satu persatu.
Kemudian proses pengasapan ikannya menggunakan tempurung kelapa sebagai pengganti arang kayu. Panas yang dihasilkan dan aroma dari tempurung kelapa diyakini paling cocok untuk pengasapan ikan kalaan ini. Proses pengasapan tidak boleh lebih dari 1 menit dan bara api juga harus terus dijaga agar tidak membuat ikan asap gosong. Langkah berikutnya adalah menghaluskan bumbu untuk memasak ikan asap kalaan. Terdiri dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kencur, dan kemiri. Kemudian tumis semua bumbu hingga matang. Sahabat, memasak kalaan juga menggunakan santan. Peras santan langsung ke dalam wajan, kemudian campur dengan bumbu yang telah ditumis tadi dan aduk terus hingga merata. Proses selanjutnya, masukkan ikan asap kalaan. Proses memasak cukup memakan waktu 5 menit saja. Tak perlu lama-lama agar daging ikan asap tidak hancur. Setelah kuah santan mendidih, kalaan pun siap untuk dihidangkan. Aroma ikan asap dan gurihnya santan serta rasa pedas cabai memberikan kenikmatan tersendiri. Olahan ikan asap kalaan sangat menggugah selera dan sayang untuk dilewatkan, bukan? Jangan beranjak dulu dari televisi Anda, karena Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan informasi yang unik dan menarik lainnya. Jadi tetap di layar Trans 7.